Fiorentina dan Juventus ibarat minyak dan air. Keduanya tidak memiliki hubungan yang baik, meskipun ada beberapa kali transfer pemain yang melibatkan mereka. Tapi sejatinya kedua klub ini merupakan rival abadi. Begitulah anggapan dari Fiorentina kepada Juventus. Ada beberapa pemain dan pelatih yang memiliki dendam tersendiri kepada Juventus dan memilih pindah ke Fiorentina. Siapakah mereka? Giovanni Trapattoni. Kepindahan Trapattoni ke Fiorentina mendapat kecaman di kota Firenze. Mereka semua menganggap Trapattoni ikut terlibat sebagai pelaku pencuri Scudetto di tahun 82. Sebab di saat itu Trapattoni menjabat sebagai pelatih Juventus. Namun, Trapattoni menegaskan dirinya sudah terbebas dari pengaruh Juventus. Saya kira keterlibatan saya dengan Juventus tidak akan mempengaruhi ikatan saya dengan Fiorentina. Selain melatih Juventus, saya juga pernah menangani Inter Milan, Cagliari, dan Bayern Munchen. Setelah melatih 3 klub itu, saya merasa telah bersih dari pengaruh Juventus, ujar Trapattoni seperti dilansir dari laman La Gazzetta. Selain pernyataan tersebut, Trapattoni juga menyimpan dendam kepada Juventus. Ia beranggapan jika Juventus tidak menghargainya yang telah memberi kejayaan untuk mereka. Moreno Torricelli. Torricelli tiba di Firenze pada musim 98-99 setelah 6 musim membela Juventus. Selama membela Juventus, ia dijuluki The Monster lantaran kepiawaian menjegal para penyerang lawan. Saking dicintai Juventini, ia pun berikrar untuk menjadi Juventini sejati. Tapi apa yang terjadi? Dia kaget benar ketika namanya masuk daftar jual. Menganggap Torricelli sudah tidak diperlukan lagi. Beruntung La Viola yang ketika itu telah diasuh Trapattoni mau meminangnya. Torricelli sendiri bertekad untuk membuktikan bahwa membuang dirinya adalah kesalahan besar. Merasa dirinya masih layak dipertahankan. Torricelli memiliki dendam tersendiri bila berkaitan dengan Juventus. Meski di awal musim kedatangannya, pendukung Fiorentina sempat mempertanyakan keseriusan Torricelli. Namun, ia berhasil mengambil hati para pendukung setelah bersumpah untuk membaktikan diri kepada Fiorentina. Angelo Di Livio. Angelo Di Livio merupakan nama besar yang pernah membela Juventus di saat itu, menjadi pemain timnas dan menjadi pemain utama Juventus. Sama halnya dengan Torricelli yang endingnya menjadi pesakitan di Juventus, yang terpaksa harus hengkang dari klub yang dia bela beberapa tahun. Dalam kasus Di Livio sedikit rumit, dikarenakan Juventus sendiri seakan memberi harapan bahwa Di Livio akan diperpanjang. Alhasil, setelah menantikan perpanjangan kontrak sampai habis tidak kunjung tiba, Di Livio yang merasa dipermainkan oleh Juventus langsung nyebrang ke Fiorentina, yang juga kebetulan saat itu membutuhkan sosok pemimpin lapangan. Dendam Di Livio kepada Juventus tidak terhindarkan melihat bagaimana perlakuan klub kepada dirinya. Meskipun kepindahan Di Livio di Fiorentina ada pro dan kontra, tapi Di Livio tetap berseragam ungu. Di Livio pun harus bersumpah di depan pendukung Fiorentina akibat penampilan buruk di 3 bulan pertamanya di Fiorentina. Parahnya, ia bahkan dianggap mata-mata Juventus. Saat ini Juventus adalah musuh nomor 1 saya. Mereka membuang saya, mencapakan saya, padahal saya memiliki perjanjian dengan klub itu untuk memperpanjang kontrak. Tetapi mereka mengusir saya, ucap Di Livio di saat itu. Dan Di Livio pun membuktikannya pada publik Firenze. Ia bukan cuma bermain total, tapi tetap bertahan di Firenze, kendati kesebelasan terdegradasi ke Serie C2 pada musim 2002-2003 setelah Fiorentina dinyatakan bangkrut. Dan Di Livio yang awalnya dibenci publik Florence
karena kepindahan dari Juventus menjadi sosok pahlawan dan namanya akan selalu dikenang.